Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diajeng Rasmi Zakia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo dan teasa, di mana hipo berarti di bawah dan teasa yang berarti kebenaran. Hipotesis diartikan suatu jawaban yang harus diuji kebenarannya. Jawaban tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Lebih sering hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara hipotesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu diujikan kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah seringkali prosedur yang didasarkan pada fakta-fakta untuk menentukan apakah dugaan tersebut nantinya diterima atau ditolak. Hipotesis dalam penelitian kualitatif muncul setelah ada penelitian empiris. Ingat, tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis dan uji hipotesis. Penelitian eksploratif tidak membutuhkan hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis deskriptif adalah nilai suatu variabel secara independen atau mandiri, tidak untuk membandingkan atau melihat hubungan. Contohnya nih, rata-rata hasil ujian statistik lebih besar dari 80. Motivasi belajar bahasa Inggris siswa sangat tinggi mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, adalah penyataan perdugaan suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya nih, apakah terdapat perbedaan antara siswa yang menggunakan model TPS dengan siswa yang menggunakan metode konversial. Yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar bahasa Paris. Baik, yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat hipotesis? Yang pertama yaitu untuk menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel penelitian. Yang terakhir yaitu manfaatnya sebagai pedoman untuk memilih metode analisis data yang sesuai. Baik, sekarang kita membahas mengenai penulisan hipotesis. Dalam penulisan hipotesis, contohnya nih, jika rumusan masalah penelitian, adakah perbedaan rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A dan B? Jadi hipotesis ditulis dalam kata-kata tersebut yaitu H0-nya adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A sama dengan tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas B. Sedangkan yang HA-nya yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas A tidak sama dengan tinggi badan mahasiswa tadris biologi kelas B. Dan bisa meneruskan hipotesisnya sebagai berikut, bisa kalian lihat pada PPT ini ya. Yang selanjutnya yaitu ada arah dengan uji hipotesis. Pengujian hipotesis berdasarkan parameternya dilakukan dengan uji satu arah ataupun uji dua arah. Yang pertama yaitu uji hipotesis satu arah atau satu pihak, disebut one tail. Pengujian hipotesis rata-rata dibatasi dengan pengujian satu arah. Daerah penolakan hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau ujung sebelah kiri saja. Pada uji hipotesis satu arah, parameter populasinya dinyatakan dengan tanda lebih besar dan lebih kecil. Seperti contoh H0 yaitu kurang dari sama dengan lebih dari. Sedangkan HA lebih besar dibanding lebih kecil. Sebelum kita melakukan hipotesis, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu merumuskan hipotesis HO dan HA.
Yang kedua, menentukan tingkat signifikan A atau tingkat kesalahan. Menentukan besaran toleransi kesalahan penelitian. Biasanya jika tidak diketahui besarnya antara 5%. Yang selanjutnya, menentukan statistik uji, yaitu uji Z atau T. Terus kemudian menentukan arah pengujian 1 dan pengujian 2. Terus selanjutnya tentukan daerah penolakan HO. Selanjutnya ada keputusan HO ditolak atau diterima. Yang terakhir kesimpulan. Setelah itu barulah kita melakukan sebuah uji hipotesis, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis pada statistik parametrik. Yaitu apa saja sih? Yang pertama yaitu uji rata-rata dari sampel besar, yaitu uji 2 sampel. Yang kedua ada uji rata-rata dari sampel kecil, biasanya itu uji T sampel. Yang ketiga uji beda rata-rata dari 2 sampel besar, yaitu uji 2 sampel. Yang keempat ada uji rata-rata dari 2 sampel besar, uji T sampel. Yang kelima ada uji korelasi, dan keenam uji regresi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.